Kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus, gitu kan? Apakah Yesus dan Isa ini adalah nabi yang sama atau pribadi yang sama? Nah, ini yang saya tidak tahu. Sama. Isa itu bahasa Arab, Yesus itu bahasa Inggris. Sama, cuy. Kita kan Isa Al-Masih sebenarnya. Isa Al-Masih. Jadi ibunya Maryam. Allah Ta'ala tuh pernah menciptakan manusia dengan kudratnya, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya ibunda Maryam tanpa ayah. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Selalu damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Dery Sulaiman. Yang ya tentu saja teman-teman sekalian berbicara dalam podcast ya di akun YouTube Bang Denny Sumargo. Dan di sana ya tadi kita udah sempat bahas bahwa Denny Sumargo itu mengakui bahwa kalau ditanya kepadanya itu kamu ikut siapa? Dia dengan lantang mengatakan bahwa dia ikut Yesus Kristus. Tetapi dia bingung apakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu sama atau tidak, dia tidak tahu. Lalu teman-teman sekalian dengan spontan dijawab oleh Ustadz Dery Sulaiman. Sama. Ya, jadi disamakan. Dari segi namanya saya setuju, ya kan gitu ya. Walaupun cara Bang Denny Sumargo ini ya cukup mengejutkan nih ketika dia mengatakan itu. Tetapi saya setuju bahwa nama Isa Al-Masih itu adalah nama Yesus Kristus dalam bahasa Arab. Itu no problem. Tetapi apakah Isa Al-Masih yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan Isa Al-Masih yang diceritakan di dalam Alkitab berbahasa Arab sama? Tentu saja berbeda. Seperti apa perbedaannya? Kita akan bahas. Namun sebelumnya, mari kita simak dulu ya video mereka yang ada berikut ini. Kenapa mau ya? Kalau aku tuh setiap ketemu orang non Muslim, pasti aku ajak masuk Islam. Iya, nggak ada salahnya. Setelah aku ajak, minimal nanti di akhirat itu Allah kalau tanya, dia nuntut saya nggak bisa. Dia nggak bisa. Aku bilang ya aku udah ngajak lo nggak mau lo. Iya. Dan meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tahan dulu. Saya nggak termakan langsung ya. Sebenarnya saya langsung ngeblank saya itu. Saya kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus, gitu kan? Apakah Yesus dan Isa ini adalah nabi yang sama atau pribadi yang sama? Nah, ini yang saya tidak tahu. Sama. Isa itu bahasa Arab, Yesus itu bahasa Inggris. Sama, cuy. Kita kan Isa Al-Masih sebenarnya. Isa Al-Masih. Jadi ibunya Maryam. Allah Ta'ala tuh pernah menciptakan manusia dengan kudratnya, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya ibunda Maryam tanpa ayah. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ibu. Ibunda Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Betul. Dan Allah Ta'ala pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi itu pasti akan terjadi. Betul. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ini yang itu tauhid tadi itu. Iya. Jadi Oke, teman-teman sekalian, di bagian ini kita akan komentar ya. Nanti video selanjutnya kita akan saksikan. Di mana teman-teman sekalian Ustadz Dery Sulaiman itu dengan lantang dan dengan semangat ya spontan mengatakan sama antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Tadi di awal di pembukaan saya katakan bahwa kalau dari segi nama kekristenan tidak ada masalah ya Pak Ustadz ya. Tidak ada masalah Anda mau menyamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Itu no problem, tidak ada persoalan gitu. Tapi ketika Anda membawa narasi Al-Quran, kan dengan narasi Alkitab terkait tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, inilah yang tentu saja kita berbeda dan pemahaman kita berbeda, bahkan dari sejarah kita berbeda, ya pemahaman dari situ dari segi teologis.
dan sejarah, teman-teman sekalian. Ya, ini bukan sesuatu hal yang bisa ditolerir, tetapi ini sesuatu yang fatal jika kita menyamakan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan sampai ke teman sekalian. Perbedaan yang pertama sekali adalah tentang kelahiran. Isa Al-Masih itu lahirnya yang diceritakan dalam Al-Quran. Lahir di bawah pohon kurma tanpa ayah. Oke? Sementara Yesus Kristus diceritakan bahwa ada yang ayah atau bapak secara manusia bernama Yusuf, ya, atau disebut sebagai Santo Yosef. Jadi teman-teman sekalian, Maria melahirkan, ya, itu ditemani oleh Yusuf dan tempat kelahirannya itu masih tercatat dalam sejarah sampai saat ini, yaitu di Palestina, lebih tepatnya di Bethlehem, kota Daud. Ya, dia lahir di sana dan ditemani oleh suaminya Yusuf. Ya, tapi ingat satu hal, Maria dan Yusuf tidak, ya, bersetubuh kata Alkitab, ya, sebelum Yesus Kristus lahir, karena Yesus Kristus bukan anak hasil biologis antara Yusuf dan Maria. Oke, kemudian lokasi Isa Al-Masih dilahirkan, yang menurut informasi sumber-sumber dari ustadz-ustadz saya dengarkan, itu mereka bilang pohon kurma yang dimaksud itu adanya di Yeriko. Karena di Bethlehem, teman sekalian, tidak ada, di tempat kelahiran Yesus di Migdal Eder itu tidak ada pohon kurma. Itu perbedaan yang pertama, teman-teman. Yang kedua, itu juga dari orang tua. Orang tuanya apa? Maria dan Maryam. Tentu saja punya perbedaan. Kalau Maryam dinarasikan di dalam Al-Quran, itu adalah saudara perempuan Harun, anak daripada Imran, kawan-kawan. Anak daripada Imran, ya. Saudara Musa dan Harun, gitu. Saudara perempuan Musa dan Harun, begitu ya. Si Maryam ini. Sementara kita melihat sejarah, itu kurang lebih 1500 tahun jaraknya antara Harun atau Musa dengan Maria ibu Yesus Kristus. Jadi jangan disama-samakan. Sementara Maria ibu Yesus itu adalah anak daripada Yoakim, ya, anak daripada Yoakim, dan ya, dia disebut sebagai saudara Elisabet, istri daripada Imam Zakaria. Nah, teman-teman sekalian, ini perbedaan-perbedaan yang harus, gitu ya, yang harus kita tolak, gitu. Makanya tidak sama. Kemudian dari segi apa, teman-teman sekalian? Dari segi mujizat. Nabi Isa itu sudah berbicara pada waktu bayi. Dan Yesus Kristus tidak berbicara pada waktu bayi. Kemudian sejak kanak-kanak Isa Al-Masih sudah melakukan mujizat. Alkitab tidak mencatat itu. Tidak ada mujizat Yesus Kristus di masa kecil karena waktunya belum tiba. Yesus melakukan mujizat itu di umur 30 tahun. Ketika dia memulai pelayanannya. Dan mujizat pertama yaitu perkawinan di Kana. Mengubah air menjadi anggur. Jadi itu cukup berbeda. Bukan hanya cukup, tapi jelas-jelas berbeda. Ya, jelas-jelas berbeda. Kemudian, ya, teman-teman sekalian, kita melihat juga perbedaan yang lain. Itu adalah tentang penyaliban. Kalau Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, tetapi diserupakan lalu Isa diangkat. Yang disalib itu kata mereka Yudas. Ya. Kalau Yesus Kristus dikatakan oleh Alkitab bahwa dia benar-benar disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian terkait tentang kedatangan di akhir zaman. Isa Al-Masih datang di akhir zaman. Itu untuk menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Dan juga menjadi, kalau nggak salah, menjadi imam ya. Ya, tidak ada narasi demikian. Yesus Kristus datang itu untuk menjemput orang-orang yang percaya, lalu dibawa kepada tempat di mana dia berada. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 2, di tempat Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Makanya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Kemudian terkait jabatan. Kalau Nabi Isa itu hanya sebatas nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Yesus Kristus, dialah Mesias yang dijanjikan yang memiliki 3 jabatan. Ya, secara manusia. Yang pertama, dia adalah imam, penutup para imam. Dia adalah nabi, penutup para nabi.
Dan dia adalah raja, penutup para raja. Ya. Dan lebih dari itu, dialah firman Allah yang muncul menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang kita sembah, yang kita muliakan. Tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa membawa kita ke surga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah beberapa perbedaan-perbedaan dan masih banyak lagi perbedaan antara Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Dan satu hal di poin terakhir sebelum kita lanjutkan untuk menonton statement dan narasi yang dibangun oleh Ustadz Dery Sulaiman, saya sampaikan satu hal. Bahwa apa yang ada yang diceritakan oleh saudara-saudari kita Muslim, termasuk Ustadz Dery Sulaiman, itu adanya di mana kawan-kawan? Ya, itu ada di dalam Injil Apokrifa. Seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, ya, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena. Ya. Inilah Injil-Injil Apokrifa yang memang tidak masuk dalam pekanonan Alkitab atau kitab suci kekristenan. Kenapa? Karena memang tidak terbukti. Dan itu tidak bisa digunakan, tidak valid. Manuskripnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya tidak tahu kenapa narasinya sama dengan apa yang dinarasikan oleh Al-Quran. Tentu Ustadz Dery Sulaiman dan teman-teman Muslim punya tanggung jawab ya untuk menjelaskan hal itu ya. Itu bukan bagian saya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk menonton videonya berikut ini. Kita harus pahami Allah Subhanahu wa taala itu kalau orang membaca Al-Quran ketemu surah Al-Ikhlas, dia ketemu jawabannya. Bahwasanya Allah itu memang satu. Qulullahu ahad, Allahu samad, Allah tempat bergantung, tempat kita berminta, berharap semuanya Allah. Tidak boleh berharap kepada selain Allah. Dan Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Nah, jadi jangan sampai ada saya yakin kalau orang yang mempelajari Bible dengan betul ya, dengan Taurat dengan betul, dia akan tahu Allah itu satu, tidak mungkin punya anak. Kalau Allah itu punya anak satu, saya 3 anak saya. Iya. Kalah dong Allah sama saya. Iya, betul. Nah, jadi nggak mungkin. Allah itu memiliki ruhullah. Nabi Isa alaihissalam namanya ruhullah. Ruhnya. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang akan kita bahas lagi, teman-teman sekalian ya. Saya berpikir bahwa ini sesuatu hal pemaksaan, pemaparan dan penyamaan ya antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih menurut Ustadz Dery Sulaiman ya. Teman-teman sekalian, ada beberapa pernyataannya terakhir yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, bahwa ya ketika orang itu akan membaca surah Al-Ikhlas katanya, maka menemukan ya bahwa Allah itu satu, tidak mungkin punya anak gitu ya, tidak mungkin diperanakan dan beranak begitu menurut dia ya. Bahkan narasinya tadi, jika memang Allah itu punya satu anak, maka saya punya anak 3 kata Ustadz Dery, berarti Allah kalah. Saya juga tidak tahu ya seperti apa pemahaman dia tentang anak Allah. Tapi teman-teman sekalian, kali ini saya akan luruskan. Ya, bahwasanya ketika orang Kristen mengatakan anak Allah, itu tidak merujuk kepada biologis. Dan itu bukan secara hurufiah. Makna yang sesungguhnya berarti Allahnya Kristen punya anak. Berarti kita bisa identifikasikan bersama, berarti Allah Kristen punya istri. Karena tidak mungkin dia punya anak kalau tidak punya istri. Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, perlu ya Ustadz Dery ini saya harus sampaikan ini ya. Barangkali sudah pernah dengar, tetapi kan Anda menjelaskan tentang keimanan Anda ya, menurut saya sah-sah saja ya. Tetapi dalam hal ini teman-teman sekalian, sebagai apologet Kristen, saya juga harus menggunakan hak jawab saya dalam hal ini ya. Teman-teman, kita melihat orang Kristen mengatakan anak Allah itu secara teologis. Itu secara bahasa untuk mengatakan dan menjelaskan tentang pribadi Yesus Kristus. Bukan secara biologis seperti yang dipahami oleh teman-teman Muslim. Sama seperti begini ya Ustadz Dery. Anak tangga. Apakah tangga punya anak? Apakah tangga beranak? Kan tidak. Anak Medan, apakah Medan punya anak? Diperanakan? Kan tidak. Itu adalah bahasa Indonesia kita untuk menyebutkan anak Medan, anak tangga. Ini adalah gramatikal bahasanya kita di Republik Indonesia ini gitu. Nah sama, ketika dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah itu secara biologis punya anak. Ya. Nah ini teman-teman sekalian yang harus dipahami. Disebut sebagai anak Allah
Karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan posisinya menjadi anak. Anak manusia. Ya kan? Anak manusia. Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Nah, firman ini ketika kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan apa? Firman itu ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini yang kita maksud. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak manusia, jelas. Karena dia dilahirkan dari rahim seorang manusia yang bernama Maria atau Bunda Maria, teman-teman sekalian. Maka ini yang tidak dipahami oleh Ustadz Dery. Bahkan dengan lantangnya berkata, kalau orang-orang yang membaca Alkitabnya dengan baik, pasti juga tahu bahwa Allah itu cuma satu. Ya. Kami percaya Allah yang satu, Ustadz Dery. Una substansia personae. Ya. 3 pribadi dalam satu hakikat keilahian. Kami mempercaya itu. Kami percaya Allah yang esa. Tapi Allah yang esa itu kami mengenalnya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau Bapa, Firman, dan Rohnya. Kami mengenal Allah kami di situ. Nah ini yang kemudian gagal paham teman-teman muslim. Terkait tentang keimanan. Kalian menuduh berarti ada 3 Tuhan. Ada 3 Allah. Tidak. Hakikatnya satu. Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu? Yaitu hakikat keilahiannya. Ingat ketika Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia. Itu secara otomatis dia memiliki yang namanya duinatur. Sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dia disebut sebagai Allah karena hakikatnya yang satu dengan Sang Bapa. Disebut sebagai anak manusia karena hakikatnya sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. 2 ya esensi ini, ya duinatur ini itu ada di dalam satu pribadi, ya satu tapi tidak bercampur dan juga tidak bisa dipisahkan. Ada dalam satu pribadi, yaitu kemanusiaannya dan keilahian. Apa yang satu dengan Allah yaitu firman atau keilahian daripada Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kita tidak pernah percaya ada 3 Tuhan. Ya, tapi kita percaya kepada Allah yang satu. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kita percaya kepada Allah yang esa. Tapi Allah yang esa itu seperti apa? Dia memiliki firman dan memiliki roh. Yang kita kenal dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekian teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.